warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yahya. Lagi-lagi saya ingin membahas tentang kekuatan pikiran. Jadi kekuatan pikiran itu ada dua. Yang pertama kekuatan sadar, yang kedua pikiran alam bawah sadar. 88% kita dikuasai oleh pikiran bawah sadar kita. Hanya 12% dari pikiran sadar kita. Bagaimana cara kita membuktikan itu? Kita harus memiliki target-target lebih tinggi, sehingga ada daya dorong kita untuk melakukan sesuatu untuk mencapai target tersebut, dan dilakukan secara berulang-ulang, dan tanpa kita sadari kita sudah berada di zona waktu yang baru, dimana sesuai dengan target yang kita tambahkan. Contoh, kita tidak tahu naik motor, tapi kita ingin tahu naik motor. Nah, caranya bagaimana kita mau tahu naik motor? Harus kita belajar karena kesering kita untuk belajar, akhirnya pasti kita bisa terbiasa. Tanpa kita sadari kita sudah dengan mudah kita sudah bisa membawa motor. Nah, itu adalah pikiran bawah sadar kita tadi, pikiran bawah sadar tadi. Nah, ada dua cara untuk kita membangkitkan pikiran tersebut. Nah, pertama autosugesti, yang kedua visual sugesti. Autosugesti ini adalah keinginan kita. Ini kan merupakan informasi penting yang terekam jelas di pikiran bawah sadar kita, sehingga itu menjadi daya dorong kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, itu disebut autosugesti. Nah, autosugesti juga harus dilakukan dengan penuh percaya diri, melibatkan emosi, konsentrasi dalam diri. Nah, dilakukan berulang-ulang kali. Nah, pikiran ini akan memompa kita untuk mencapai target tersebut. Nah, autosugesti ini bisa disebut adalah sebuah energi untuk mewujudkan impian kita. Nah, ini ada contoh teman saya tidak sebut namanya, cuma saya sebut inisial aja, O. Nah, si O ini memiliki saudara ipar yang sudah punya suami dan tinggal di rumahnya. Nah, dia sedang hamil besar. Jadi waktu itu teman saya ini memiliki kesulitan ekonomi. Begitu iparnya dibawa ke rumah sakit, pada saat dia sudah mau melahirkan, ternyata harus disesar. Jadi teman saya ini kan punya rasa tanggung jawab, karena ini iparnya, tidak ada mungkin yang bisa tolong selain dia. Akhirnya dia berpikir, oke, saya lanjut saja, Dok. Istrinya ngomong, kau dapat uang dari mana? Ya sudah, saya cari, pasti ada. Jadi suami si teman saya ini, si O, pulang dari rumah sakit, dia pergi ke sana sini, ke tempat bosnya, ke tempat temannya, ke tempat keluarganya, saudaranya yang lain, pinjam duit tapi tidak ada yang kasih. Kebetulan memang lagi mereka juga gak punya. Jadi teman saya pulang, dia rencananya pulang ke rumah, sudah tidak tahu berbuat apa lagi. Dia hanya bisa meneteskan air mata. Tapi di dalam waktu yang dia hampir bersamaan, dia mendapat telepon. Di dalam perjalanannya itu dia mendapat telepon dari mantan bosnya. Ternyata dia masih punya sisa gaji sekitar 15 juta. Dan luar biasa, sesuai apa yang diinginkan itu benar-benar terjadi. Sesuai keinginan 15 juta itu benar-benar terwujud. Nah, jadi teman saya ini berterima kasih sama bosnya, mantan bosnya tersebut, bahwa memang dia betul-betul butuh uang 15 juta itu untuk biaya sesar. Karena bosnya merasa prihatin dengan dia, karena dia tahu teman saya ini orangnya juga baik. Akhirnya bosnya itu transfer bukan 15 juta tapi 30 juta. Itu adalah
dari contoh dari autosugesti. Nah, apa itu visual sugesti? Visual sugesti itu kita memvisualkan suatu benda yang kita inginkan. Misalnya kalau ingin punya motor atau punya mobil atau punya rumah, kita memvisualkan dulu, kalau saya punya rumah, ruang tamunya seperti ini, kamar tidurnya seperti ini, terus dapurnya seperti ini. Nah, itu kita memvisualkan benda-benda tersebut. Caranya gimana kalau kita mendapatkannya? Palingan kalau kita mau bangun rumah, sesuailah dengan keinginan tersebut. Nah, tak mungkin kita membuat rumah kalau tidak sesuai keinginan kita. Kita pasti melakukan sesuai dengan keinginan, tidak kecuali kalau orang itu rumah yang kita beli rumah jadi. Mungkin itu saja yang video kali ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menjelaskan lagi tentang kekuatan pikiran, mungkin dalam bentuk yang lain, tapi pasti intinya sama. Mudah-mudahan video ini bisa diterima. Sekian dan terima kasih. Salam keberlimpahan.